Game tradisional merupakan permainan yang lahir dari nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat. Game yang penuh dengan aktivitas di luar rumah dan dilakukan secara berkelompok. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan tradisional mulai menghilangkan di kalangan anak zaman sekarang. Era globalisasi membawa banyak pengaruh perubahan terhadap gaya hidup masyarakat saat ini. Dampak yang paling berpengaruh adalah pada ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menghasilkan berbagai macam peralatan untuk manusia dalam pekerjaannya. Dan bukan hanya itu saja, perkembangan tersebut juga membantu manusia dalam waktu bersantainya dengan menciptakan berbagai hiburan, di mana bermain adalah salah satunya. Saat ini game online menjadi game yang paling digandrungi anak-anak zaman sekarang. Karena menyajikan visual yang begitu keren dan mewah, disertai kecanggihan setiap gamenya. Saya Nabi Farida dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan IPS ingin bertanya tentang perbedaan perubahan dari zaman sekarang dengan game dahulu, boleh? Ya, boleh. Abang sama Abang. Ya, saya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Misi, kebetulan di sini hendak mewawancarai Pian tentang perbedaan game sekarang dengan dahulu, apakah boleh? Kakak atas nama dari siapa? Maulana Abdan. Ya, perbedaan game zaman sekarang dan zaman dulu, menurut saya sih permainan dulu sama sekarang sangat berbeda. Karena permainan dulu bisa bermain di lapangan dan bisa dapat banyak teman. Sedangkan permainan sekarang lebih banyak menggunakan HP. Jadi sangat berbeda, namun sama-sama seru. Perbedaannya antara game tradisional dan game zaman sekarang, yang pertama yaitu dari segi peralatannya, yang dimana game tradisional hanya membutuhkan alat-alat sederhana seperti bambu, kayu, batu, dan lain-lain. Sedangkan untuk game modern, untuk yang sekarang, yaitu membutuhkan alat-alat yang canggih seperti gadget, yaitu HP, komputer, dan laptop, dan lain-lainnya. Kenapa game sekarang lebih banyak diminati? Ya karena game sekarang lebih gampang dimainkan di mana saja dan tanpa harus keluar rumah. Kenapa bisa lebih diminati? Kayaknya yang pertama itu faktor lingkungan. Yang kedua mungkin game modern lebih menyajikan game yang berkualitas, penuh aksi, dan juga canggih seperti Nintendo, PlayStation, dan lain-lain. Yang ketiga kayaknya lebih asik dimainkan sendiri dibandingkan untuk game tradisional yang membutuhkan bermain lebih dari satu orang. Kalau dari sisi positif dan negatifnya, positifnya dulu yaitu sangat mudah dimainkan dan bisa menghasilkan prestasi, bahkan bisa juga menghasilkan uang dari game. Contohnya jadi streamer,
negatifnya menurut saya kita bisa lupa waktu saat bermain game online, bahkan bisa mengganggu mental. Untuk positif dan negatifnya, positifnya dulu, yang pertama itu mengharuskan kita berpikir cepat dan juga meningkatkan kerjasama tim, dan juga banyak game yang meningkatkan kreativitas anak-anak zaman sekarang. Dan untuk negatifnya, kayaknya banyak anak-anak yang sekarang yang berperilaku agresif karena kecanduan game, dan juga banyak kata-kata kasar yang digunakan anak-anak dalam bermain game online tersebut. Kalau dari pandangan saya untuk game online sih tergantung orangnya. Apabila orangnya bisa memanfaatkan game itu, maka dia pasti bisa menghasilkan uang dari game itu. Kalau dia tidak bisa, percuma saja dia bermain game, cuma mendapatkan lelahnya saja. Untuk pandangan saya terhadap game online sekarang, yaitu game online bukan cuma sekedar game, akan tetapi bisa jadi wadah mata pencarian semua kalangan atau umur. Bahkan untuk sekarang game online sudah tercatat sebagai cabang olahraga Indonesia, yang dimana untuk kemarin atlet kita sudah membawa nama Indonesia baik dan juara di mata dunia. Saran aku lebih sering-sering bermain dan berinteraksi dengan teman-teman di luar rumah. Terus jangan sering-sering bermain handphone. Saran saya untuk anak-anak sekarang dalam menghadapi game online, yang pertama itu yang pasti jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan yang kedua, apabila kalau ada potensi atau bakat di dalam game online, langsung aja gabung ke komunitas yang ada sekitar dan langsung gali potensinya di situ, agar bisa menjadi mungkin atlet-atlet penerus untuk bangsa Indonesia sendiri. Dia juara International Championship 2017. Please welcome LLQ Impian. 3, 2, 1, inilah juara dunia kita di Fall Split 2019 Global Final PUBG Mobile Championship. Yang menjadi di F1 2019. Victory yang baru tentunya untuk Ibu. Permainan tradisional memang tidak semewah game sekarang. Entah kenapa aku sangat bahagia sekali bisa bermain dengan teman-temanku di masa itu. Kami berlarian melompat bahkan hujan-hujanan di sana. Kenangan dan masa lalu memang tidak bisa diulang. Maka berbahagialah kalian jika pernah merasakannya. Nyanyikan pujian untuk Nusa.